Tuhan telah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Kali ini saya akan mereview buku tentang biografi tokoh, yaitu Friedrich Wilhelm Nietzsche atau yang terkenal dengan Nietzsche. Ya, sebetulnya buku aslinya itu yang judulnya Nietzsche A Beginner Guide, terbit tahun 2021 di London. Nah, buku ini terjemahan ke Indonesia. Buku ini cetakan kedua tahun 2020. Untuk penerbit di Indonesia itu Narasi yang berkolaborasi dengan Pustaka Permatea. Dan untuk penerjemah di buku ini ada Abdul Muhid, dan penyunting ada Imam Kristianto, dan desain cover oleh Sugeng. Ya, jumlah halaman di buku ini ada sekitar kurang lebih 138 halaman. Dan juga menurut saya dari cover dan belakang juga asik. Untuk sinopsis di buku ini sangat jelas tentang biografi si Nietzsche ini, dari mulai dia kanak-kanak, terus dewasa, hingga menuju kematiannya. Terus buku ini juga sangat mendeskripsikan sekali tentang si Nietzsche, dari mulai pemikirannya seperti apa, terus kenapa dia bisa berpendapat seperti itu, mungkin sedikit dijelaskan di buku ini. Akan tapi lebih ke penokohannya sih kalau di buku ini. Terus untuk kekurangan dan kelebihan di buku ini, menurut saya kekurangannya itu bagi para pembaca yang baru sangat harus bersabar karena banyak kosakata yang baru, kosakata yang sulit dimengerti oleh orang awam. Jadi kita harus search dulu ketika membaca bukunya, search, terus habis itu buka lagi bukunya. Jadi itu sih yang bikin menurut saya kurang di buku ini. Ya, walaupun kelebihannya juga sebetulnya ada beberapa kosakata yang di sini sudah dijelaskan. Contoh di sini ada istisar atau kesimpulan dari satu bab gitu. Terus ada kata kunci. Nah, di sini misalkan ada filologi. Filologi itu apa sih? Nah, di sini dijelasin ada kata kunci dan juga istisar ketika kita sudah membaca satu bab. Ada istisar itu mungkin kayak rangkuman gitu kan. Mungkin ini yang bagi para pembaca yang membuat lebih enak dibaca karena ada kata kunci. Terus di belakang juga ada indeksnya itu, indeks pengetahuan dari mulai abjad A sampai Z itu, apa aja yang buku ini jelaskan ada di indeks. Kelebihannya itu menurut saya sangat bagus untuk para pembaca yang ingin mengenal lebih dekat Nietzsche melalui biografinya. Karena sebetulnya sejatinya ketika kita mengenal Friedrich Nietzsche ini, sebetulnya kita jangan melihat dari karyanya langsung, akan tapi harus dari biografinya. Karena apa? Karena menurut saya pribadi, ketika kita membaca karya Nietzsche tapi kita belum tahu Nietzsche, itu kayak tidak sesuai gitu, tidak akan mengerti karya-karya dari Nietzsche ini. Karena gaya pembahasan penulisan Nietzsche itu mungkin cukup rumit ya kalau untuk orang-orang awam. Jadi membuat sulit gitu. Saya awal-awal waktu itu baca sih The Birth of Tragedy, itu karya Nietzsche, sebelum baca biografi ini. Terus saya baca, akan tetapi ini cukup sulit dipahami gitu. Terus ketika saya baca ini biografi ini, karena di buku ini juga jelasin beberapa karya Nietzsche gitu. Contoh di sini ada The Birth of Tragedy. Di sini ada The Birth of Tragedy yang dijelasin awal pertama kali kenapa dia mencetuskan atau membuat karya buku tentang The Birth of Tragedy. Kalau di setiap pemikiran Nietzsche atau karya-karya Nietzsche pasti itu ada seseorang yang mempengaruhi dia. Kalau di The Birth of Tragedy ini, seseorang yang mempengaruhi dia itu adalah Richard Wagner, seorang komposer di era abad 19 ke-20 mungkin, sama kayak Nietzsche.
Dan Nietzsche ini lahir tanggal 15 Oktober 1844. Bisa sebut abad 19 menuju ke 20 lah kira-kira. Di buku The Birth of Tragedy ini, si Richard Wagner ini, si komposer ini sangat mempengaruhi Nietzsche sekali karena gaya Richard Wagner untuk membuat pentas seni atau sebuah kolosal itu sangat mencerminkan bagaimana pemikiran Nietzsche yang filologi ini. Di situ kalau di buku ini dijelasin ada cerita kolosal Yunani, yaitu Apollo dan Dionysus dan Dionysus versus Socrates. Menurut saya buku ini saya sangat merekomendasikan bagi kalian yang ingin mengenal siapa sih Nietzsche ini. Mungkin bisa dari sini, dari buku ini, dan mungkin ada beberapa teori Nietzsche yang dimasukkan di sini. Akan tetapi kan si Nietzsche ini dikenal dengan pencetus teori nihilisme. Ya di sini menurut saya nihilismenya kurang ditekankan sih, cuman kayak nihilisme dikasih tahu nihilismenya cuman sedikit. Soalnya kan ada nihilisme pasif dan aktif, tapi di sini kurang dijelasin di buku ini. Ini di halaman 78. Oke, mungkin kita lihat aja 78. Ini 72. Nah, ini 78 satu lagi. Nah, di sini cuma dijelasin kayak pengertian nihilisme itu, terus ada nihilisme timur, nihilisme Eropa, dan nihilisme Nietzsche. Jadi kalau yang pengen mencari arti kata nihilisme atau pemikiran Nietzsche gaya Nietzsche, saya akan merekomendasikan buku yang lain yang berjudul Gaya Filsafat Nietzsche. Itu kalau tidak salah penulisnya Ari Wibowo. Nah, di situ sangat dijelaskan bagaimana pemikiran Nietzsche yang sangat membuat kita terkaget-kaget karena pencetus dia itu, atau dia dikenal sebagai filsuf pembunuh Tuhan, atau yang biasa dikenal dengan Tuhan telah mati. Nah, di sini di buku Gaya Filsafat itu mungkin bisa dijelaskan. Oh iya, sebetulnya di buku ini tidak dijelaskan bahwa sebetulnya Nietzsche itu adalah pernah ingin menjadi seorang pejuang kemerdekaan gitu. Pejuang kemerdekaan. Dia kalau nggak salah Perang Dunia II kalau nggak salah. Nanti mungkin saya akan tampilkan foto seragam Nietzsche ketika menjadi seorang prajurit. Nanti saya akan tampilkan. Dan juga di sini kurang ditekankan bahwa si Nietzsche itu filologi itu apa sih? Tadi ada pengertiannya. Apa sih filologi? Nah, di sini ada kata kuncinya. Itu sangat enak. Nih, filologi. Di sini ada kata kuncinya tuh. Untuk orang awam mungkin ini sangat membantu nih. Jadi nggak usah buka Google lagi. Filologi, studi bahasa dan kesastraan. Jadi mungkin kalau saya tangkap itu filologi itu yang membahas tentang ilmu bahasa yang sudah lama, atau kayak bahasa Sanskerta atau yang lainnya yang akan dibuat atau diperbarui lagi atau diteliti lagi arti dan maknanya. Filologi mungkin seperti itu. Terus masa Nietzsche, kenapa banyak orang berteori bahwa Nietzsche itu meninggal karena dia menjadi gila? Itu salah, karena saya pernah baca webnya. Nietzsche itu bukan
sakit karena gila atau stres atau karena kutukan dari Tuhan gitu, karena dia berteori Tuhan telah mati, itu enggak, itu salah. Kalau yang artikel yang saya baca itu Nietzsche itu mempunyai penyakit, saya lupa nama penyakit apa, mungkin nanti saya taruh di link deskripsi webnya. Nah, penyakit Nietzsche ini didapatkan dari keturunan dari bapaknya, yang ayahnya itu penderita juga, punya penyakit juga, yang akhirnya turun ke Nietzsche, yang membuat si Nietzsche ini menjadi kayak seakan-akan jadi gila atau stres gitu karena penyakitnya. Nietzsche ini juga sangat kasihan di dalam hidupnya karena mempunyai penyakit yang pokoknya dia nggak suka dengan cahaya. Kalau penyakit, pokoknya saya lupa nama penyakit apa, pokoknya kalau melihat cahaya tuh kayak sakit, pusing, bikin menderita dah. Karena di sini di bukunya juga dijelasin ketika Nietzsche sakit di mana, terus masa kecil di mana, terus ketika dia menjadi dosen di mana gitu. Terus kenapa saya suka sekali kenapa saya membaca buku ini, karena menurut saya dia tokoh yang menginspirasi saya, dia tokoh yang membuka pemikiran saya yang jumud, yang seharusnya terbuka gitu pemikirannya, ini kayak saya tertutup karena dia pemikiran saya terbuka, kira mind blowing lah. Mungkin saya akan menceritakan kenapa dia bisa disebut atau kenapa dia bisa dikenal sebagai filsuf pembunuh Tuhan. Mungkin kalau saya boleh bercerita, tadi saya sudah sebutkan bahwa dia berteori bahwa Tuhan telah mati. Nah, kalau kita tarik dari sejarahnya atau kita lihat dari sejarah kehidupan Nietzsche, nah Nietzsche ini hidup di abad 19 menuju era 20, yang dimana di saat itu masyarakat Eropa, terkhusus di wilayah Nietzsche yaitu Jerman, para penduduknya itu sudah lagi tidak percaya dengan adanya eksistensi Tuhan. Nah, Nietzsche itu kalau di buku Gaya Filsafat Nietzsche itu jelasin bahwa si Nietzsche ini beranggapan bahwa dia adalah psikologi, bukan psikologi humanis atau psikologi sifat manusia seperti Sigmund Freud, mungkin bukan, tapi dia psikologi, dia mengaku bahwa psikologi agama. Nah, kalau dilihat dari sejarah abad 19 itu, si Nietzsche itu melihat sekeliling masyarakat Eropa di sana beranggapan bahwa eksistensi Tuhan itu tidak ada. Nah, makanya si Nietzsche ini berteori bahwa Tuhan telah mati karena dibunuh oleh manusia, bukan dia yang berteori seutuhnya dia, bukan. Jadi si Nietzsche ini hanya melihat situasi lingkungannya yang sangat tidak baik, kira dia berteori seperti itu. Terus lantas kalau kita bisa bahas agamanya Nietzsche itu sebetulnya apa sih? Kalau saya juga masih bingung sih. Tapi kalau di sini dijelasin si Nietzsche itu sangat suka dengan si Zarathustra. Zarathustra itu siapa sih? Zarathustra itu nabi dari Persia. Nih, Zarathustra. Karya-karya Nietzsche yang saya ingat tentang Zarathustra itu berjudul The Spook Zarathustra. Nih, di sini sangat dijelaskan si Zarathustra. Nggak begitu jelasin sih, pokoknya Zarathustra pengembara dari gunung terus turun, terus siar agama tentang Zarathustra ini. Terus si Nietzsche ini sangat mengkritik perihal agama, mungkin kalau saya lihat-lihat. Kalau dibaca dari bab-bab terakhirnya itu, di sini bab 8 tentang moralitas budak dan tuan.
Nah, di bab 8 ini, kenapa Nietzsche bisa berteori seperti itu? Karena dia beranggapan bahwa budak ini menciptakan Tuhan, merekayasa adanya Tuhan untuk menakut-nakuti tuannya agar si tuannya ini tidak kejam terhadap para budak. Jadi ketika para budak ini disiksa, dia akan mengadu seakan-akan adanya eksistensi Tuhan yang sangat kuasa yang akan bisa mengutuk para tuan ini agar tidak lagi menjadi kejam. Teori kalau saya dapat atau berpendapat apa yang di otak saya ketika membaca bab 8 ini tentang prioritas budak tuan itu ya tentang tadi. Terus sebetulnya saya rada bingung ini cara review buku kayak gimana. Yang jelas kayak tadi dah pokoknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya,